Salam, selamat pagi siswa-siswi semuanya. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang budidaya satwa harapan. Pertama-tama yang kita bahas pada pagi hari ini tentunya yang pertama adalah jenis-jenis satwa harapan itu sendiri, kemudian sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Jenis-jenis satwa harapan. Salah satu alasan bahwa melakukan budidaya satwa harapan ini adalah sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini dilakukan karena budidaya satwa harapan memiliki nilai ekonomis yang untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Banyak sekali komunitas atau perkumpulan pencinta hewan, tentunya khusus satwa harapan di Indonesia. Pada umumnya berkumpul untuk berbagi tips perawatan satwa harapan yang dimiliki, dan juga mereka juga memberikan solusi jika ada kendala dalam pemeliharaan satwa. Nah, berikut beberapa contoh satwa harapan yang dibudidayakan pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang pertama, kroto. Kroto ini adalah larva atau telur semut rangrang. Nah, ini sering disebut dengan semut penjahit. Yang pada mulanya bahwa semut ini berasal dari benua Asia. Nama kroto ini tidak asing bagi para penggemar burung dan para pemancing ikan. Bagi masyarakat yang melihara burung dapat menggunakan kroto untuk makanan burung kesayangannya. Sedangkan bagi pemancing, kroto digunakan sebagai umpan ikan. Kroto memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi para pemancing ikan, khusus kalau untuk pemancing ikan. Bagi para pemancing, kroto merupakan umpan yang cukup baik untuk menarik ikan. Hal ini karena kroto memiliki bau yang khas. Kroto menurut jenisnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kroto kering dan kroto basah. Kroto kering ini adalah jenis kroto yang paling digemari penggemar burung dan pemancing ikan karena menghasilkan larva semut rangrang yang masih baru dan juga memiliki protein tinggi dan kandungan airnya rendah. Kemudian yang kedua, kroto kering hanya bisa bertahan sampai 12 jam jika tanpa pengawet. Namun jika diletakkan lemari es, kroto kering bisa bertahan hingga 3 hari. Kemudian yang kedua, cacing tanah. Seekor cacing tanah dapat memiliki ukuran panjang 9 hingga 30 cm. Itu bergantung pada banyaknya ruas padan yang dimiliki, umur maupun mutu pakannya. Cacing dikelompokkan dalam binatang berdarah dingin karena dapat menumbuhkan ekor baru. Namun cacing tanah tidak dapat menumbuhkan kepala baru jika bagian tersebut terpotong. Cacing dikelompokkan dalam hewan hermafrodit berkelamin ganda. Kemudian cara cacing kawin adalah menyatukan bagian slitelium dengan bertukar sperma. Kemudian untuk yang ketiga adalah lebah madu. Lebah madu ini merupakan serangga sosial, lebah yang hidup di dalam koloni. Setiap lebah memiliki tugas khusus yang penting bagi kelangsungan hidup koloninya. Sebuah sarang koloni lebih terdiri dari 3 anggota masyarakat lebah. Nah, masyarakat tersebut diantaranya seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Lebah madu adalah jenis lebah yang diternak atau dipanen hasil madunya. Ada beberapa spesies
lebah madu, diantaranya lebah madu, Apis mellifera dari Eropa, Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, kemudian Apis dorsata dan Apis indica dari India. Nah, hasil lebah selain madu adalah lilin. Kemudian yang keempat adalah jangkrik. Jangkrik ini nama biologi, nama latinnya adalah Grylidae atau sering disebut dengan jangkrik atau cengkrik, merupakan hewan serangga yang memiliki kerabatan dengan belalang. Jangkrik jantan mempunyai suara yang sangat khas. Manfaat suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Suara jangkrik akan semakin keras saat suhu lingkungan sekitar naik. Jangkrik merupakan hewan pemakan tumbuhan, adapun makanannya adalah krokot dan tanaman pertanian seperti sayuran dan palawija yang masih muda atau daun dan pucuk tanaman. Jangkrik mempunyai siklus hidup bervariasi menurut jenisnya. Umur jangkrik jantan lebih pendek dibanding dengan umur betina. Diperkirakan umur jangkrik jantan dewasa ini sekitar 78 hari, sedangkan umur jangkrik betina dewasa dapat mencapai 105 hari. Ukuran tubuh jangkrik betina juga lebih panjang dibanding yang jantan. Nah, kemudian bagaimana dengan sarana dan peralatan budidaya satwa harapan ini? Yang pertama yang kita bahas adalah sarana produksi budidaya satwa harapan. Sebelum membudidayakan satwa harapan, kita sebaiknya memperhatikan sarana dan teknik budidaya memadai agar hasil memperoleh optimal. Berikut diuraikan beberapa sarana produksi budidaya satwa harapan. Yang pertama adalah bahan, ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan budidaya satwa harapan. Yang pertama adalah bibit. Pembudidayaan satwa harapan sebaiknya dengan bibit yang baik. Penggunaan bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit yang diperlukan untuk dibesarkan secara umum harus sehat dan tidak cacat. Nah, keunggulan dari induk jangkrik dari tanggapan bebas adalah memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Begitu juga dengan induk jantan, diusahakan dari alam bebas karena lebih agresif. Itu contohnya. Kemudian selain bibit, yang kedua adalah pakan. Pakan ternak ini adalah semua bahan makanan yang diberikan kepada ternak. Pakan ternak yang diberikan berupa campuran berbagai macam bahan organik dan organik. Adapun fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi untuk satwa harapan itu sendiri. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah obat-obatan. Salah satunya untuk mengatasi serangan dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan itu tadi. Saat menemui kendala tersebut, obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit. Kemudian yang keempat, air. Air sangat penting. Air yang diberikan kepada ternak harus mempunyai persyaratan tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang kelima, kandang. Kandang memiliki peranan penting yang merupakan bangunan yang digunakan untuk ternak untuk melindungi dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Minimal persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun kandang ternak adalah kandang memiliki ruangan cukup, kandang dapat membantu produktivitas ternak, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar, pembuatan kandang harus mudah dibersihkan. Kandang juga harus dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatannya. Kandang mempermudah pekerja dalam mengelola ternak, dan kandang harus memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Yang terakhir dari bagian bahan itu adalah alat. Alat ini sangat penting dibutuhkan untuk budidaya satwa harapan.
sebagai tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Lalu yang kedua, teknik budidaya satwa harapan. Apa saja yang diperlukan dalam teknik budidaya satwa harapan ini? Yang pertama, sudah tentu mengenai pemeliharaan kandang. Kandangnya harus bersih dan nyaman, memiliki peran penting dalam budaya satwa harapan. Kandang harus rutin dibersihkan minimal seminggu sekali untuk menjaga kelembapan. Kemudian pemilahan bibit. Ini adalah kunci utama dalam budidaya satwa harapan. Pemilihan bibit dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini yang baik yaitu sehat, lincah, bentuk tubuh yang bagus, seimbang dan tidak cacat. Kemudian selanjutnya pemberian makan. Pakan ini memegang peranan penting juga untuk tingkat produktivitas ternak. Biaya pakan dalam budidaya satwa harapan adalah 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Nah, kemudian pakan ini berikan kepada tiap ternak satwa harapan berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur maupun produktivitas ternak. Yang terakhir, mengenai pencegahan hama dan penyakit. Peternak harus memperhatikan hama yang dapat mengganggu satwa peliharaan. Contohnya saat pembudidayaan satwa harapan, jangkrik dan cacing tanah, hama yang harus diperhatikan adalah yang pertama, hama yang berperan sebagai kompetitor dalam pakan. Hama-hama tersebut diantaranya semut, kutu tanah, dan rayap. Yang kedua, hama yang berperan sebagai predator. Hama-hama tersebut contoh tikus, kadal, toke, ayam, dan bebek. Adapun langkah untuk mengatasi hama tersebut diantaranya menjaga kebersihan lingkungan, mengantisipasi semut dengan kapur semut, mengantisipasi kadal atau tikus dengan menutup kandang dengan baik, dan mengantisipasi kutu tanah dengan fermentasi media cacing. Nah, sampai di sini dulu beberapa penjelasan tentang budidaya satwa harapan, mulai dari jenis satwa harapan sampai ke sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Ketemu lagi di pembelajaran dengan materi atau submateri yang lain berkaitan dengan budidaya satwa harapan. Terima kasih.